Assalamualaikum semua. Pada video kali ini, kakak mau ceritain tentang beberapa kebiasaan yang bisa mengundang setan. Tapi sebelum dimulai, yuk kita dukung terus channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya untuk notifikasi terbaru. Ada beberapa kebiasaan mengundang setan yang perlu kita ketahui. Mungkin selama ini kita mempraktekannya hampir tiap hari ataupun tiap waktu. Ditambah ada perasaan merinding terutama saat sedang sendirian di rumah atau mungkin di tempat asing. Tidak menutup kemungkinan ada makhluk halus atau tak kasat mata hadir di sekitar kita. Mereka bukan ingin mengganggu dengan menampakkan sosok menyeramkan seperti di film-film horor, namun mereka hadir karena tertarik dengan perilaku kita yang secara langsung maupun tidak sudah memancing kehadirannya. Jika seperti itu, apa yang harus dilakukan? Tentu saja, langkah pertama tidak boleh takut dan tidak panik. Secara normal, kita tidak bisa melihat sosoknya karena termasuk jenis makhluk gaib. Percaya saja bahwa setan, hantu, jin, makhluk astral, atau apapun namanya itu ada di sekitar kita. Sekarang kita menyikapinya seperti apa yang disesuaikan dengan kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Satu hal penting yang harus diperhatikan bahwa mereka para makhluk gaib yang sering disebut setan itu tidak akan mengganggu kita jika kita tidak mengganggunya. Lalu, apa saja kebiasaan mengundang setan yang perlu kita ketahui? Pertama, berkata tidak sopan di tempat asing. Perlu kita ketahui bahwa makhluk astral juga tidak suka mendengar kata-kata kotor atau tidak sopan yang diucapkan oleh manusia. Bahkan tidak menutup kemungkinan sang makhluk halus akan mengganggu manusia yang berkata kotor tersebut. Setan yang menyukai berbagai hal yang kotor, najis, dan dosa, tak terkecuali perkataan kotor yang bisa dilontarkan dari mulut anak kecil hingga orang tua. Maka dari itu, kita yang mungkin terbiasa berkata kasar, kotor, atau mencaci maki, sebaiknya lebih menjaga mulut dan lidah kita, terutama di tempat asing, kosong, dan belum pernah kita kunjungi. Jangan sembarangan mencaci maki dan berkata kotor jika tak ingin diganggu makhluk astral yang ada di tempat tersebut. Lebih baik kita berkata baik dan enak didengar saja. Lagi pula, kebiasaan berkata kotor juga tidak sesuai norma kesopanan di tengah masyarakat. Yang berikutnya, membiarkan bangunan atau ruangan kosong serta kotor. Sudah menjadi rahasia umum bila makhluk halus menyukai tempat atau bangunan kosong serta tidak dihuni manusia. Apalagi tempat atau bangunan kosong tersebut tidak terawat dan sangat kotor. Mungkin pemiliknya sudah tidak memperdulikan lagi tempat tersebut sehingga tidak pernah dibersihkan. Jika dibiarkan dalam kondisi seperti itu terlalu lama, maka akan memancing datangnya makhluk astral menjadikannya sarang. Jika makhluk tersebut hanya datang saja tanpa mengganggu, tentu tidak masalah. Berbeda jika makhluk halus mulai berdatangan dan mengganggu orang-orang di sekitar tempat tersebut. Maka dari itu, kita jangan sampai membiarkan rumah, bangunan, atau ruangan milik sendiri kosong serta tidak berpenghuni karena bisa mengundang setan. Meskipun tidak ada penghuninya, tetap harus dibersihkan secara teratur. Apakah kita senang atau sering melakukan kebiasaan yang satu ini? Jika iya, sebaiknya mempersiapkan diri sendiri karena hal tersebut merupakan kebiasaan mengundang setan. Kebiasaan bernyanyi sendiri di rumah, entah di kamar mandi atau tempat lain di dalam rumah, memang sangat menyenangkan. Apalagi
Kita yang berhobi menyanyi sehingga setiap waktu dan di mana saja pasti akan bernyanyi lagu yang disukainya. Namun demikian, bernyanyi di malam hari, apalagi tengah malam dan sendirian, dipercaya bisa mengundang setan untuk mendekati manusia yang bersenandung tersebut. Lalu, apakah kita sudah tidak pernah mengalaminya atau belum? Silakan kita percaya atau tidak, tetapi nada suara yang tinggi dan teratur seperti saat bernyanyi bisa membuat makhluk astral lebih sensitif. Mereka akan datang, mendekati, dan bukan tidak mungkin ikut bernyanyi. Kita yang sudah terbiasa bernyanyi di malam hari sebaiknya tak perlu bersuara keras. Lirih-lirih saja yang penting masih bisa bernyanyi. Yang berikutnya, buang air kecil atau air besar di sembarang tempat. Kebiasaan ini biasanya dilakukan oleh para petualang, pendaki gunung, atau orang-orang yang menyukai aktivitas di alam bebas. Namun bisa juga kita yang mempunyai kebiasaan buang air sembarangan di pinggir jalan tanpa melihat dan mempertimbangkan tempatnya. Selain perbuatan kotor dan menjijikan, perilaku tersebut juga mengundang makhluk halus untuk datang. Kita mungkin salah satu orang yang percaya bahwa tempat kotor, berbau tidak sedap, serta menjijikan merupakan tempat tinggal dan sarang setan. Oleh karenanya, kita selalu menjaga kebersihan tempat di sekitar masing-masing agar tidak menjadi sarang setan. Begitu juga saat ingin buang air, lebih baik ke toilet dan jangan membuangnya sembarangan. Untuk kebiasaan mengundang setan berikut, sepertinya sudah banyak orang mengetahuinya. Hal tersebut sudah menjadi pantangan tersendiri di tengah masyarakat, terutama mereka yang ingin berkunjung atau berziarah kubur. Selalu perhatikan langkah di bawah dan di depan. Jangan sampai menginjak salah satu nisan kuburannya, apalagi dengan sengaja menduduki bahkan hingga menginjak-injak nisan batunya. Mungkin jika anak kecil yang melakukannya masih bisa ditolerir karena belum mengetahuinya. Namun, jika ada orang dewasa atau orang tua melakukannya, berarti sudah keterlaluan dan bisa menerima akibatnya. Selain tidak menghormati orang mati yang sudah dikubur tersebut, perbuatan tersebut tidak menutup kemungkinan mengundang makhluk astral yang merasa terganggu. Bahkan, hingga makhluk halus tersebut menempel di tubuh orang dan terbawa sampai di tempat tinggalnya. Jika seperti itu, tentu urusannya makin rumit dan membutuhkan penanganan khusus. Yang berikutnya, tidak menghadap pintu, jendela, ataupun kaca atau cermin. Kebiasaan mengundang setan berikut ini lebih identik dengan kepercayaan masyarakat Jawa kuno, di mana ada istilah ketindihan, yaitu kondisi orang tertidur yang merasa tubuhnya tidak bisa bergerak karena seperti ditindih atau dipegangi sesuatu yang tak kasat mata. Orang yang ketindihan merasa dirinya sudah sadar dan membuka mata, namun masih sulit menggerakkan dan membangunkan tubuhnya. Beberapa kasus hingga menyebabkan orang sulit bernafas karena saluran pernafasannya tertutup atau terhalangi oleh posisi tubuh yang tidak bisa digerakkan tersebut. Ketindihan semacam itu memang berlangsung tidak lama, paling hanya beberapa menit saja. Akan tetapi, sensasi mengalaminya yang terasa luar biasa. Mereka yang baru pertama kali merasakannya pasti sangat ketakutan. Kondisi yang dihubungkan dengan kedatangan setan atau makhluk tak kasat mata. Nah, kondisi ketindihan semacam itu dipercaya karena orang yang mengalaminya tidur menghadap pintu, jendela, cermin atau kaca. Orang yang ketindihan saat tidur bukan hanya di dalam kamar tidur saja, tetapi juga di tempat lain atau tempat terbuka. Kita yang percaya dengan kondisi ketindihan seperti itu sebaiknya tidak tidur menghadap beberapa barang tersebut. Selanjutnya adalah membakar terasi malam
malam hari. Ketika akan membuat sambal terasi yang sedap, terlebih dahulu terasi tersebut dibakar bukan? Tetapi jangan sesekali membakar terasi di malam hari, sebab aroma terasi sangat disukai makhluk halus. Oleh sebab itu, dalam kebudayaan Jawa dipercaya kalau bau terasi bakar dapat menarik kedatangan makhluk halus. Di samping bau terasi, setan juga sangat menyukai aroma wangi kemenyan. Ini pula yang membuat dukun-dukun selalu membakar kemenyan. Ternyata cara ini sangat ampuh mengundang datangnya makhluk astral. Nah, itu dia cerita tentang beberapa kebiasaan yang bisa mengundang setan. Semoga kita terhindar dari gangguan makhluk halus. Memang menyeramkan setelah tahu kisahnya, benar atau tidaknya tergantung dari kalian masing-masing. Sampai jumpa di video selanjutnya. Untuk video lainnya, teman-teman bisa klik yang ada di bagian atas channel ini. Akan ada banyak video seru lainnya yang sudah dibuat dari channel Cerita Gambar. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Yuk tekan tombol like-nya dan berikan komentar. Buat yang belum subscribe, yuk segera klik tombol subscribe-nya dan share ke teman dan sahabatmu. Sampai jumpa di video selanjutnya.